sebenarnya hubungan Indonesia dan Malaysia itu kan tegang karena baru ada Indonesia dan Malaysia. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Dan kali ini saya mau membuat video yang mungkin agak beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya itu kenapa buat video ini? Karena ada di sebelah saya ini, boleh diperkenalkan nih. Siapa ini guys? Ini mungkin teman-teman ya pasti banyak ya nggak tahu. Dan pertama kali ini saya masukkan video ya. Oke, perkenalkan, boleh, silakan bro. Oke, perkenal nama Jo. Ya. Oke, nama saya Fahmi. Saya teman kecilnya Jo. Teman SD. Kalau sekolah dasar, Joan. Saya kebetulan lulusan kuliah sejarah di Universitas Negeri Surabaya. Jadi sesama-sama orang Surabaya guys. Ya. Ini teman kecil saya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Itu ceritanya waktu ini di luar konten ya. Saya nggak bikin video. Kita berjumpa lah, udah lama nggak ketemu. Akhirnya berjumpa di rumah ya. Itu kita ngobrol-ngobrol. Terus dia itu tanya kan, kamu di Malaysia itu habis berapa sih gitu kan? Kenapa? Enggak kok, kayaknya seru itu ke Malaysia ya kan? Akhirnya itu penasaran gitu ke Malaysia karena mungkin dia tengok saya tahu kabar kalau saya sering ke Malaysia, jadi dia penasaran ada apa di Malaysia itu sebenarnya. Ya karena dia ini belum tahu tentang Malaysia dan sini kita ngobrol santai ya guys ya. Mungkin teman-teman kalau di sini yang kurang setuju dengan pendapat kita itu ya ini sebagai tukar pikiran saja ya kan. Juga apabila ada yang setuju atau tak itu terpulang pada kawan-kawan, itu saya kembalikan kepada kawan-kawan. Kita sharing saja. Oke, saya mau tanya nih. Nah, ini kita berbicara antara Indonesia dan Malaysia, ya kan? Karena kita orang Indonesia, karena dia juga belum tahu tentang Malaysia juga, dan orang-orang di sini kebanyakannya, bukan semuanya, netizen Indonesia menganggap Malaysia itu, ya kita tahulah, berita-berita di sini tuh kurang enak lah, isu klaim lah, ada juga yang komen lah, saya kerap tengok di sosmed itu kata serumpun, itu ada banyak juga yang nggak setuju, tapi ada juga banyak yang setuju gitu. Nah ini karena dia basicnya sejarah. Kenapa saya mengajak dia? Karena waktu kita ngobrol sebelum saya buat video itu, dia tuh sering banyak menjelaskan tentang dulu kebudayaan, tentang Melayu atau apa. Nah ini saya florkan di dalam video saja. Ini tukar pikiran saja. Oke guys, menurutmu serumpun dalam Indonesia dan Malaysia apa bro? Serumpun kan berarti kita bicara manusianya, bukan bicara tentang warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia. Kalau warga negara Indonesia atau Malaysia berarti kan kita secara manusia itu terikat oleh salah satu negara. Misal Mas Johar itu kan misal warga negara Malaysia dan saya warga negara Indonesia, kita terikat secara negara. Tapi kalau serumpun itu kan kita menengok lagi ke yang lebih jauh, lebih ke masa yang lebih jauh atau lebih lama. Agak keras. Lebih lama. Jadi Malaysia dan Indonesia itu kan kemerdekaannya kan berbeda. Sebelumnya apakah manusianya itu atau orangnya, people-nya lah, bahasa people-nya itu sebelum ada di Indonesia atau Malaysia itu kan kalau ditengok lagi dari persebaran ras itu kan hampir sama. Kalau kita di Indonesia kita belajar bahasa sejarah itu kan berasal dari ras yang sama, ras Melayu. Ras Melayu itu kan suku bangsa Melayu lah. Suku bangsa Melayu itu kan berasal dari Yunan. Kalau pelajaran sejarah Indonesianya dari Yunan, Cina Selatan. Oh gitu ya. Dari Cina dulu Selatan. Itu dulu sangat sebelum
sebelum ada negara, sebelum ada Kerajaan mungkin ya. ya sebelum ada kerajaan, ya kalau dalam istilah pelajaran sejarah Indonesia di Indonesia itu kan masa praaksara, masa sebelum adanya tulisan atau kita sebut purbakala. Purbakala. Ya. Oke. Kita punya manusia Indonesia ataupun manusia yang ada tinggal di wilayah semenanjung Kepulauan Nusantara itu kan berasal dari itu, diperkirakan berasal dari Cina Selatan. Oh, Yunani, diperkirakan. Cina, ya. Nah. Itu tahunnya sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Oh, 1000 oke. tahun sebelum Masehi. Apakah ke wilayah ini sudah ada manusianya? Sudah, tapi kan setelah itu dominasi suku bangsa Melayu itu kan sangat kental sampai sekarang, terutama di urusan bahasa, tulisan dan sebagainya. Suku bangsa Melayu itu sangat kental dominasinya di kebudayaannya. Itulah. Nah, itu kan menyebar menjadi akhirnya mendiami beberapa pulau ataupun di semenanjung Melayu, Malaka itu kan menjadi, ataupun di Sumatera menjadi suku bangsa Melayu. Kalau di Pulau Jawa ada di suku Jawa, ataupun kalau di Pulau Kalimantan ada yang jadi Dayak, ada yang jadi Banjar, ataupun ada yang jadi, kalau di Sulawesi ada yang jadi Bugis. Karena memang proses manusia mengidentifikasi dirinya itu menjadi, dan menumbuhkan kebudayaan yang lebih maju itu butuh waktu. Perlu waktu. Ya, butuh waktu. Mungkin itu sih. Kalau kita sama-sama dari suku bangsa yang sama, dari Cina Selatan. Kalau Jadi dulu itu menyebar dari Cina Selatan, Yunan. utara gitu ya. Iya, Terus ke selatan ya. Iya, ke selatan. Nanjung, Sumatera dan sampai ke Daerah sini ya. Daerah Sulawesi. Oh, berarti wilayah Indonesia Timur itu sudah beda ya? Ya, itu suku Orang bangsa yang lain, manusianya? Austronesia. Oh, Austronesia itu. Ya, Melanosoid lah. Oke. Suku-suku kulit hitam yang sudah menyebar sebelum era Melayu datang ke itu sini. sudah ada. Sudah ada. Cuma bagian timur ya? Ya, enggak, sudah mendiami dari mulai Semenanjung sampai ke Papua lah. Papua. Tapi karena kedatangan suku bangsa Melayu itu semakin ke timur. Terus gini bro, saya pernah lihat ada lah di YouTube kalau tak salah ya, atau di mana itu yang mengulas sejarah bahwa dulu wilayah antara Semenanjung, Sumatera sampai ke Jawa itu dataran ya. Oh, Itu dulu katanya ini, saya pernah lah lihat ya. Menurutmu gimana? Pernah nggak lihat info seperti itu? ya, kalau belajar Itu zaman geologi bumi ataupun belajar kita belajar tentang kondisi bumi pada waktu itu ya jelas ya. Zaman es itu kan masa sebelum kedatangan suku bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang. ya. Itu memang kondisi bumi berbeda. Zaman es itu ada dua paparan. Paparan Sunda itu kan jadi wilayah Kalimantan, Jawa dan Sumatera itu bergabung ataupun masih nyambung, tidak terpisah lautan dengan Semenanjung Malaka lah, ataupun dengan benua Asia. Kalau yang sebelah timur itu ada paparan Sahul, yang Papua itu dengan Australia. Nah, itu yang buktinya yaitu tadi hewan-hewan di paparan Sunda dengan hewan-hewan di Asia itu sama. Ada macan, harimau, ada harimau, ada badak dan sebagainya lah. Kalau disebutkan kan terlalu banyak. Mungkin itu, yaitu yang membuktikan memang sudah ada manusia di situ. Itu tapi kebudayaan yang lebih lama lagi dan perlu penelitian, Kak. Belum diteliti itu. Tuh. Tapi kan karena tadi membahas suku bangsa Melayu, yaitu diperkirakan kedatangannya itu kan 1000 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada kedatangan, sebelum ada masa kerajaan awal di Indonesia, masih bentuk
masyarakat desa lah, kalau bahasa Indonesianya masih bentuk masyarakat desa, masih belum ada kerajaan. Hampir sama sih dengan beberapa wilayah negara, beberapa wilayah yang ada di Asia Tenggara yang lain. Mungkin seperti itu. Oh, jadi kalau ini pendapatmu ya, ini kan pendapat dia kan. Karena kita ini tukar pikiran ya. Ya. Akhirnya saya setidaknya tahu sedikit lah tentang ini dari kawan saya nih yang dia lulusan sejarah di Kampus Surabaya. Indonesia. Nah, itu berarti kita ini masih ada hubungan dengan serumpun lah ya. Ya. Oke. Ya itu. Nenek moyangnya sama. Kita kan sama-sama makan padi. Oh. Ya. Iya kan? Iya, iya. Ya, makan padi. Makan Sama-sama padi, makan produk padi. padi itu kan beras. Beras Iya. itu kan berasal dari Cina Selatan. Oh iya iya. Kalau kita bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki nenek moyang yang sama, kita tidak mungkin makan padi ataupun beras. Contohlah, kita contohlah, kenapa kok Indonesia sebelah timur itu berbeda? Karena memang dia bahan pokoknya bukan beras, bukan padi. Kalau menurutmu, ini tadi sudah kita cakap pasal serumpun ya. Jadi itu juga berkaitan dengan budaya ya. Kalau menurutmu gimana kalau antara kebudayaan kita nih dengan ya bagian Malaysia? Kebudayaan itu kan 7 unsur. 7 unsur? Iya. Kalau bicara kebudayaan kan sebenarnya 7 unsur. 7 unsur kebudayaan kalau saya belajar ya. 7 unsur kebudayaan. Saya nggak tahu di Malaysia gimana ya. Tapi kalau ya di sini 7 unsur. apa? 7 unsur kebudayaan itu satu. Manusia itu satu adalah bahasa. Kalau kita lihat bahasa yang paling dipakai, bahasa yang menyambungkan antara Malaka, Tomasik, Singapura, Aceh sampai ke wilayah Makassar itu adalah pada waktu sebelum ada bahasa Indonesia ataupun ada bahasa Malaysia, itu adalah bagaimana orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Kalimantan. Itu memakai bahasa Melayu. Kita sama-sama pakai bahasa Melayu dalam artian kita memakai bahasa internasionalnya di wilayah Nusantara. kepulauan. Iya, kepulauan. Iya, kepulauan itu adalah bahasa Melayu. Lingua francanya kita sama-sama pakai bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu adalah sekarang dilembagakan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia bahasa Melayu. Kenapa kok pakai bahasa Melayu? Karena tidak ada strata sosial di bahasa Melayu. Tidak ada strata sosial. Kalau di Jawa itu kan semisal kita manggil orang yang masih pantaran kon. Kon. Tadi ada step-stepnya kan? Ya. Kalau yang lebih tua sedikit sampean. Kalau yang tua ataupun orang tua panjenengan ya. Kayak gitu kan. Kalau itu dijadikan bahasa Indonesia, maksudnya kesulitan ya. Dan secara kesejarahan itu memang bahasa Melayu itu kan adalah bahasa perdagangan. Bahasa perdagangan yang menyambungkan banyak suku, banyak pulau yang ada di wilayah Nusantara sampai ke wilayah Malaka ataupun ke wilayah, kalau diperkirakan sampai ke wilayah Madagaskar, suku Melayu itu. Rumpun bahasa Melayu itu diperkirakan itu sampai ke kepulauan Madagaskar. Diperkirakan loh. Ya, itu masih diperkirakan. Ya, masih diperkirakan ya. Oke, itu ya. Itu kalau secara bahasa ya, secara agama pun, secara agama, sistem kepercayaan. Kita dengan Malaysia itu mengalami fase yang hampir sama. Semisal waktu dominasi kepercayaan Hindu, Buddha, baik di Malaysia ataupun sekarang jadi wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia sekarang, itu dominasinya ya Hindu Buddha. Karena memang mau tidak mau, kalau persebaran agama itu kan mulai dari pintu kita menerima Indonesia ya. Ini kalau kita bicara wilayah di Indonesia ya, ini kepercayaan yang baru
Hindu lah. Hindu. Itu kan dimulai dari wilayah yang lebih barat, Oh ya. Aceh ataupun di Malaka. Tuh. Itu dulu ya, Hindu sebelum Buddha, Islam datang ya. di sini. Kalau kita tarik langsung ke Islam, proses Islamisasi pertama kali juga kerajaan pertama kali juga yang mengakui Islam sebagai kerajaan Islam itu kan Pasai, Samudra Pasai. Itu kan orang-orang Melayu yang berpindah dari kepercayaan lama Hindu Buddha menjadi Islam. Hampir sama fasenya. Secara agamanya kalau dulu pernah Hindu Buddha semua, terus Islam pun itu hampir sama. Secara tradisi, secara agama pun hampir sama. Kalau itu secara agama, kebudayaan ya. Terus secara pemerintahan pun kalau kita tarik dari masa sebelum adalah Malaysia ataupun Indonesia itu kan hampir sama. Pemerintahannya ya kerajaan dan sebagainya. Hampir sama secara pemerintahannya. Itu sistem pemerintahan, agama, bahasanya sama, ekonominya pun sama. Ekonomi orang Nusantara itu kan ditopang oleh ekonomi maritim, perdagangan sebenarnya. Ekonomi maritim kita tergantung kok. Semisal ginilah, kalau dulu orang karena sama-sama butuh beras ya, butuh padi. Ya beras dari, kalau kita tarik ya beras dari Jawa ataupun dari Kalimantan itu ya juga diekspor di wilayah Malaka ataupun wilayah Malaysia sekarang. Hubungan ekonominya pun, corak ekonominya pun hampir sama antara kedua negara kalau kita negara modern, antara Indonesia ataupun Malaysia sebenarnya. Itu ekonomi, agama, terus pemerintahan, bahasa. Yang kedua, sistem sosialnya pun hampir sama. Kalau kita lihat sistem sosial masyarakat di Melayu ataupun di Indonesia itu, Malaysia dan Indonesia itu kan tidak jauh beda sebenarnya. Sistem sosial antar masyarakatnya itu kan hampir sama karena kita sama-sama nenek moyang. Semisal lah kan, kalau saya tidak tahu ya kalau apakah di Malaysia itu kan ada tradisi maksudnya kerja bakti. Ya, misal ada momen-momen tertentu itu. Saya juga belum tahu juga sih ya. Mungkin bisa komen ya guys ya. Di sana ada nggak kerja bakti? Kerja bakti itu seperti kayak gotong royong, sama-sama satu kampung gitu ya. Satu kampung saling membantu untuk mungkin contoh nih membersihkan longkang lah atau saling membantu lah guys sesama jiran-jirannya itu. Ya, termasuk itu kan, saling membantu kan untuk membersihkan kampung itulah. Tapi saya tak yakini sama sih. Hampir sama. Karena kita sama-sama dari mungkin itulah secara kebudayaan kita enggak berbeda. Itulah kenapa kok batik ya. Ya, batik ataupun wah ini agak sensitif ini bicara batik. Ini ataupun pemikiran ya, beda apa ya, kita sharing pemikiran ya guys ya. Oke, kalau menurut gimana? Batik lah yang dianggap orang Indonesia itu adalah Jawa, tapi kenapa kok orang Malaysia ada? Itu yang membuktikan bahwa dari dulu sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional ya, batik ataupun tulisan apa gambaran di kain, dan istilah batik kan kayak gitu. Itu kenapa kok di Malaysia ada? Itu yang membuktikan bahwa dari dulu memang ada pertukaran, bahasanya pertukaran produk ataupun ada pertukaran teknologi pada zaman dahulu ya, antara manusia yang tinggal di Jawa dengan manusia yang tinggal di Semenanjung, Malaka. Saya nggak tahu berapa kerajaan, kan ada kerajaan, banyak kerajaan kan, banyak kerajaan di Semenanjung. Nah, misalnya batik itu yang membuktikan itu, karena memang kalau kita lihat pertukarannya
secara ekonomi ataupun secara pertukaran pengetahuan itu berlangsung, itu memang harusnya tidak menjadi masalah. Karena memang kita dari dulu sudah ada pertukaran dengan nganu, dan kalau ditarik pun ya kita sama-sama nenek moyang yang sama. Ya. Nenek moyang yang sama dengan orang-orang Malaysia ataupun orang-orang Melayu, sama-sama nenek moyang. Mungkin itulah masalah batik dan sebagainya. Ataupun kalau kita gambarkan masalah apa reok Ponorogo. Kenapa kok reok Ponorogo itu orang Malaysia bisa berreok? Bisa ada juga Bisa di ada sana. reok Ponorogo. Kan itu kan itu kan cerita mitos yang dibuat di wilayah Jawa. Tapi itu sudah sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya Malaysia. sebelum adanya penjajahan Belanda, wis sudah ada reok. Oh ya. Itu sebelum kolonialisme ada di Iya. sini. Kesenian itu kan ada. Kuno lah ya. Kesenian itu ada. Kalau di Surabaya, misal ya, sekitar informasi aja ya. Kenapa kok sudah ada? Saya sudah bisa ngomong bahwa ada pertukaran pengetahuan, pertukaran ekonomi dan sebagainya antara, anggaplah Jawa lah, karena Indonesia itu kan milik orang Jawa sebenarnya. Ya jujur aja, Indonesia milik orang Jawa. Kenapa bisa gitu ini? Ya kan nggak ada presiden di luar orang Jawa. B.J. Habibie pun nggak seberapa panjang. Oh iya ya. Nah. Itu beda lain. Nah, ya kita gitulah. bicara yang lain aja. Gitulah. Nanti malah panjang kita cerita Indonesia malah. Gitulah. Itu kan membuktikan apa hubungan diplomat, sudah ada hubungan. Hubungan itu kan bukan hanya say hello kan, tapi kan ya kita saling tukar informasi, saling tukar pengetahuan, saling tukar barang, kebutuhan dan sebagainya antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Terus di beberapa mungkin Mas Johar sudah tahu ya, sudah pernah kan, pasti saya yakin di beberapa wilayah Malaysia itu ada kampung Jawa kan. Oh ya, banyak. Kampung Jawa. Kalau di Melaka itu ada. Itu kan kampung Jawa berkembang, itu kan memang yang membuktikan apa bahwa sudah ada hubungan antara Jawa ataupun beberapa wilayah Jawa. Saya bilang Jawa aja lah. Kalau bilang nanti suku yang lain nanti terlalu panjang. Panjang. Jawa itu yang memang dari zaman Majapahit ataupun Singosari sudah ada orang Jawa yang berdagang, membangun diplomasi dengan wilayah Di Melayu. Melayu. Nah, kalau tadi beberapa kita baca artikel ada beberapa bangunan, saya ambil contoh bukan Melayu ya, Singapura, negara yang sudah maju. Singapura itu ada beberapa bangunan yang memang terpengaruh dengan istilah Jawa. Apa arsitektur Jawa? Arsitektur Jawa. Pancuran air. Pancuran airnya itu terpengaruh dengan arsitektur Jawa. Membawa arsitektur Jawa, pancuran air itu ya kayak keran lah kalau bahasanya. Nah, gitu. Sebenarnya hubungan Indonesia dan Malaysia itu kan tegang karena baru ada Indonesia dan Malaysia. Iya. Sebelumnya kalau kita bicara sejarah zaman kerajaan ya, Balaputra Dewa itu kan Balaputra Dewa itu zaman Mataram Hindu kalau Mas Johar tahu Prambanan, tahu mana Borobudur. Balaputra Dewa itu adalah keturunan Jawa dengan Melayu. Dia jadi raja di Sriwijaya. Kenapa kok jadi raja di Sriwijaya? Padahal salah satu, saya tidak tahu ya, salah satu orang tuanya itu kan yang laki atau perempuan itu salah satunya dari Jawa, dari Mataram. Jadi raja di Sriwijaya. Semisal seperti itu. Raden Wijaya pun menikah dengan orang-orang Melayu, Dara Petak dan sebagainya.
Tidak ada hubungan sebenarnya. Hubungan. Iya. Jadi, Kalau dari saya sih seperti itu sih omongan. dari sudut pandang kamu ya. Ya. Jadi bukan yang gini. Memang kalau kita tengok ya komen-komen netizen Indonesia ke Malaysia maupun Malaysia ke Indonesia itu kan selalu gaduh kan. Ya itu pendapat mereka. Dan ini pendapat kawan saya yang dia cara memahami tentang Malaysia atau Melayu itu dari sudut pandang sejarah. Jadi istilah yang kayak serumpun tadi berarti kamu masih bisa menerima. Iya, kita memang dulu itu masih Ya. satu nenek moyang atau Makanya kan serumpun. sama beras. Iya, pokoknya kawan-kawan kalau dengar ini, jadi letakkan semuanya, apapun itu kita sharing saja. Bila kawan-kawan ada mungkin punya versi atau pemikiran sendiri, bolehlah komen. Kita sharing saja, tak payah kita menambah rasa dengki, benci atau apa. Karena kita satu sesama manusia lah. Ya, jangan cakap pasal sesama serumpun atau kalau memang ada yang tak setuju silakan. Tapi kita sesama manusia, kita wajiblah menjaga keharmonisan sesama manusia ya. Ada nggak hubungan kerajaan di sini dengan di sana? Menurutmu, kamu kan orang-orang anak-anak sejarah ini yang Ya itu tadi kan. gimana? Kalau kita bicara sebelum Islam, masa pra-Islam, itu kan kita bicara mengenai hubungan antara misalnya di Balaputra Dewa zaman Mataram itu kan salah satu orang tuanya berasal dari Jawa, yang satunya berasal dari Melayu. Itu, akhirnya dia jadi raja di Melayu, dari Sriwijaya. Karena Sriwijaya, kekuasaan Sriwijaya termasuk kekuasaan di wilayah Semenanjung, Malaka. Nah, itu. Kalau kita juga lihat ngomong wilayah zaman Majapahit ya ada hubungan juga. Sebelumnya pun Singapura pun tak ceritakan tadi ya, Joko Dolok ada hubungan juga antara kerajaan itu tadi. Itu kalau zaman Islam mau tidak mau diakui bahwa memang kalau kita lihat Wali Songo ya, Wali Songo itu kan misal sejarahnya Ampel, anaknya dari Putri Cempo. Putri Cempo. Ya, Putri Cempo itu kan bukan dari Arab, bukan dari Timur Tengah, tapi berasal dari kerajaan Hindu-Buddha dari Semenanjung. Saya tidak tahu pastinya itu antara perbatasan Malaysia dengan Thailand ataupun di wilayah daerah Laos, Kak. Saya tidak tahu. Campai itu kan harusnya Campai itu kan harusnya di wilayah antara itu tadi. Secara hubungan keagama, hubungan mazhab pun agama ya. Islam lah. Islam itu kan sama-sama, saya tidak tahu. Di sana terawihnya 23. Ya, 23. ada 23. 23 itu berarti Ada kan juga yang 11. 23 kan, kalau 23 itu kan menganut Syafi'i. Ya. Menganut Syafi'i, mayoritas menganut Syafi'i. Dan kita tahu, kalau kita tahu juga banyak ulama kita yang sebelum berangkat ke ulama Jawa ya, sebelum berangkat ke Mekah itu juga belajar di wilayah Malaka ataupun di wilayah Semenanjung situlah. Selat Malaka itu, Semenanjung Malaka itu. Begitupun juga dari sana ada beberapa, kalau kita lihat berita ya, beberapa ulama itu kan ada yang belajar di wilayah Jawa. Ambil contoh kemarin itu kan Kesultanan Kelantan ke mana, Demak. Ke Demak, Kelantan. Kelantan. Iya. Pernah ke Kelantan. Demak kan? Ke Demak kenapa? Itu tahun berapa itu? Tahun 2000, kalau tidak salah beritanya 2018. Karena secara kesejarahan kita ya Jawa ya, Demak itu menganggap pada waktu Malaka ataupun Malaka ya, Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Demak kan mencoba menyerang itu, mengerebut kembali Malaka dari tangan Portugis.
Itu yang kita juga membuktikan bahwa memang hubungan antara Jawa, saya bilang Jawa aja ya, Jawa dan Melayu itu erat, saling keterkaitan. Ya, Jadi saling menolong ya, Ya, menolong. menolong. Semasa Melaka itu diserang oleh Portugis. Kuasai Portugis. Dikuasai Portugis. Sempat Demak mengerahkan armadanya ke wilayah Melaka untuk merebut kembali, tapi ya hasilnya kalah dengan Portugis. Tuh. Jadi itu yang kalau ditarik kesimpulan itu kan memandang bahwa memang sudah ada hubungan yang mendalam, lebih jauh antara pusat Jawa dengan Melayu. Dulu sudah banyak. Sebelum ada Indonesia. Sebelum ada Indonesia dan Malaysia. Ya. Oke. Itu. Dan kalau kita tarik ya, Raden Patah itu kan ibunya orang Melayu. Bapaknya kan Brawijaya. Raden Patah itu ibunya orang Melayu, bapaknya Brawijaya, Raja Majapahit. Kesultanan Kelantan itu kan ke wilayah Demak, mengunjungi Masjid Demak, mengunjungi Sunan Kalijaga, mengunjungi Syekh Jumadil Kubro. Kalau di Jawa itu ada istilah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu wali pertama. Itu berasal dari Timur Tengah, penyebar Islam pertama di Jawa katanya. Sampingan. Itu dia berhubungan juga dengan wilayah Campa, wilayah Malaysia, wilayah Malaka, wilayah Aceh sampai ke Jawa, sebelum ke Jawa. Jadi dia itu rutenya gitu, Syekh Jumadil Kubro itu. Itu yang membuktikan bahwa secara keislaman pun orang Melayu dan Indonesia hampir sama. Secara keislamannya, tradisinya pun hampir sama. Saya yakin hampir sama, ada beberapa tradisi yang hampir sama. Kita punya tradisi di Jawa dan di Melayu ataupun di Malaysia untuk menyambut Ramadan. Yang tradisi yang hampir sama. Kita juga punya tradisi secara keislaman ya. Di Malaysia kan ada tradisi silaturahmi unjung-unjung. Itu kalau hari raya, kalau raya itu memang ada kayak ke rumah-rumah orang kan sama di Jawa. Betul. Berarti kan itu tradisi itu kan kebiasaan yang diturunkan oleh orang tua kita, orang tuanya kita, turun menurun. Ya. Mungkin itulah di kesamaan baik dari rumpun bahasa sampai kesejarahan kita sampai ngomong tradisi, mungkin itu antara kita dengan orang-orang Malaysia sekarang. Gini Jo, karena saya mahasiswa lulusan sejarah ya, terkait ketertarikan saya dengan sejarah atau masa lalu. Kalau saya bilang sejarah adalah guru kehidupan, kata pepatah masa lalu. Sejarah adalah guru kehidupan. Apa? Sejarah adalah guru kehidupan. Guru kehidupan. Sejarah, kalau dalam pelajaran sejarah itu kan setelah era kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi Islam pun, pusatnya pertama kali di Melayu. Sampai juga di era kolonialisme, fokus pertama pun di Melayu ataupun di Malaka. Itulah saya pengen ke Malaka, karena Malaka wilayah Malaysia Jo ya. Jadi saya pengen ke Malaka karena Malaka itu kan pintu masuk Nusantara. Saya pengen ke Malaka, saya pengen ke situs-situs sejarah yang ada di Malaka ataupun di Malaysia. Jadi kamu itu pengen tahu juga ya sisa-sisa sejarah, ya sisa-sisa zaman dahulu yang masih ada di situ. Pengen lihat langsung, ya biasanya mungkin dia ini ya, saya jelaskan, mungkin teman saya ini waktu mempelajari sebuah sejarah itu di jurnal-jurnal ya kan, di buku semasa kuliah atau di luar kuliah, terus di berita atau apa, akhirnya timbul rasa ya Pak ya, gimana ya, Melaka kan sekarang ini Melaka bagaimana gitu ya kan, karena di dalam sejarah antara hubungan dulu masih nama Nusantara itu sering berkaitan dengan Kesultanan di Melaka itu. Jadi kamu itu penasaran ya, kayak
gimana ya, langsung lihat di sana Melaka. itu, di Melaka itu. Oh, sampai bahkan di sana kan, di Melaka itu saya pernah ke Melaka itu banyak peninggalan Portugis yang masih tersisa di situ. Itu Sebenarnya bukan hanya tertarik itu. Sebenarnya itu tadi. Pertama ya peninggalan kolonial lah. Yang Portugis ataupun kalau ada kesultanan dan sebagainya, karena memang itu tadi. Saya tertarik dengan bagaimana melihat Malaka, kondisi Malaka itu seperti apa. apa? Kondisi Malaka. Dan peninggalannya itu seperti apa sekarang ini ya. Apalagi kan sekarang kan nggak butuh visa ke Malaysia. Ya. Sudah ada MEA. Langsung aja, Pak. Sudah ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN kan. Ya, betul. Jadi itu ya guys ya. Kita cerita saling bertukar pikiran bahwa Indonesia, Malaysia, sebelum ada nama Indonesia dan Malaysia itu, kita itu banyak ada hubungan lah dari dulu. Dan ya itu mungkin yang membuat saya untuk saat ini juga kedepannya juga semakin lebih meningkatkan rasa cinta kita, sayang kita, peduli kita kepada orang-orang Malaysia ya. Karena dulu ini kita masih dalam satu hubungan, bahkan banyak dulu itu antara kerajaan itu nikah dengan orang sana, orang sini ya kan. Dan sekarang masih banyak malah lebih banyak orang Indonesia yang menikah sama orang Malaysia sampai sekarang. Jadi dan itu bro, gini, saya juga banyak yang dari teman-teman Malaysia itu ya. Kalau cerita ketemu sama teman-teman Malaysia itu saya ada keturunan Jawa juga. Saya juga ada keturunan Jawa di Madiun atau Ponorogo gitu. Dari inilah Mbah di atasnya sebelum kemerdekaan. Itu. Jadi banyak sebenarnya di Johor itu. Itu banyak kan orang Jawa di Johor. Katanya teman-teman. Sebelum kemerdekaan antara Sebelum Malaysia. kemerdekaan itu orang-orang sudah ada di sana semua. Ya itu guys ya. Ya ini semoga menjadi kita ini lebih menghargai ya, menghargai dan menjaga tali silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia. Ya bro ya. Karena di dunia ini nggak ada yang berharga melainkan perdamaian. Ya enggak? Betul nggak? Apapun negara itu yang sekaya apapun itu, kalau dia nggak damai, ya kan, terus ya sampai terjadi peperangan, nggak akan ada artinya ya kan. Yang penting itu, yang penting kita menjaga kerukunan antara umat beragama lah. Kita Muslim, di Malaysia juga mayoritas Muslim, itu saling menjaga tali persaudaraan itu. Itu wajib guys, itu wajib, kita harus menjaga sesama Muslim, itu wajib. Insya Allah mungkin suatu saat nanti mungkin dari saya sendiri atau kawan saya nih, dia itu ingin ke sana sama istrinya ke Malaysia. Dia tanya kan, sebenarnya Malaysia itu apa yang menarik di sana selain sejarah ya? Dia kan bersudut pandang tentang sejarah. Banyak di Malaysia itu, banyak makanan-makanan yang patutlah untuk dicoba. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video belusukan kuliner edisi ngobrol santai, kan, tukar pikiran. Bila teman-teman yang setuju atau tak, itu terpulang kepada kawan-kawan ya. Karena pendapat orang itu masing-masing ya kan. Yang penting kita tetap jaga perdamaian lah. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.